setiap kami. Kalau kami hidup Tuhan, biarlah kami hidup untuk-Mu. Tetapi Tuhan, kami menyadari di dalam perjalanan hidup kami Tuhan, ketika kami hidup, kami jauh dari hidup untuk-Mu. Kami seringkali gagal dan banyak gagal Tuhan, bahwa kami hidup masih untuk diri kami sendiri. Tetapi kami bersyukur Tuhan, kasih-Mu tidak pernah gagal bagi kami. Kasih-Mu dekat dengan kami, bahkan tidak ada satupun yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Itulah sebabnya Tuhan, kami memiliki pengharapan bahwa kerinduan kami hidup untuk-Mu itu bisa terjadi. Karena itu Tuhan, saat ini kami mau kembali belajar merenungkan kebenaran firman-Mu. Tolong kami untuk benar-benar bukan hanya memahami, tetapi kami benar-benar mengalami kasih-Mu yang ajaib itu. Biarlah kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu itu hidup. Firman-Mu itu bukan sebuah buku, firman-Mu itu bukan hanya tulisan, tetapi firman-Mu itu sungguh hidup, firman-Mu itu sungguh dapat mengisi hati kami, bukan cuma pikiran kami, tetapi bisa mengisi hati kami dan menghidupkan hati kami kembali. Hati yang mengeras, hati yang membatu, hati yang mati, Engkau bisa hidupkan. Tuhan, bekerjalah dalam diri setiap kami. Roh Kudus-Mu boleh bekerja. Beranugerahlah kepada kami supaya selubung di dalam hati kami itu boleh diangkat. Sehingga kami sungguh benar-benar memahami dan merasakan kasih-Mu. Dan hidup kami boleh semakin hari sungguh benar-benar semakin hidup bagi-Mu. Engkau yang semakin besar, kami yang semakin kecil. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan sebuah tema, yaitu motivasi di dalam pelayanan. Mungkin kalau saya boleh minta PPT-nya aja ya yang ditampilin ya. Banyakin PPT-nya. Oke, kita akan berbicara tentang motivasi dalam pelayanan. Bapak Ibu, ketika kita berbicara tentang pelayanan atau melayani, sebenarnya itu tidak lepas dari kehidupan kita, betul ya? Kita itu sebenarnya setiap hari, dimanapun kita itu melayani. Ketika kita berada di kantor, kita melayani atau enggak? Oh, melayani. Ketika kita bekerja, kita itu sebenarnya sedang melayani. Karena arti dari melayani itu kan memberi diri kita. Memberi diri untuk apa? Untuk orang lain. Memberi diri bagi orang lain. Jadi ketika kita ngomong melayani, sebenarnya setiap hari, dimanapun kita itu melayani. Di kantor kita melayani. Di rumah kita melayani, betul ya ibu-ibu ya? Kita masakin, kita bersihin rumah, kita ngatur rumah, kita di kantor kerja, sebenarnya kita melayani. Jadi kita mengerti bahwa sebenarnya pelayanan itu memang tidak terbatas di dalam gereja. Dimanapun kita melayani, tetapi juga ada fakta yang lain bahwa ternyata bukan hanya kita yang melayani, tetapi orang tidak percaya pun juga melayani. Ketika kita ke restoran, bukankah kita dilayani, betul ya? Ada yang bukain pintu, ada yang melayani kita. Nah jadi pelayanan tidak hanya terbatas di gereja, tetapi pelayanan juga ternyata tidak dilakukan oleh orang percaya saja. Maka hari ini kita akan memikirkan lalu apa yang membedakan antara orang percaya, pelayanan orang percaya dengan orang yang tidak percaya. Karena sama-sama melayani. Nah apa yang membedakan? Bukan apa yang dilakukan, bukan apa pelayanannya, bukan di mana melayaninya, tetapi apa? Mengapa kita mau melayani? Mengapa kita melayani? Itulah yang membedakan, yaitu apa? Tujuan dan motivasinya. Dan hari ini kita akan belajar motivasi dalam pelayanan setiap kita. Mari saya ajak kita membuka dari Lukas 7 ayat 36 sampai 50.
Kita akan belajar tentang motivasi pelayanan dari seorang wanita yang berdosa. Lukas 7 ayat 36 sampai 50. Kalau sudah dapat, saya ajak kita membacanya bergantian. Tetapi saya minta yang pertama, saya terlebih dahulu, lalu yang kedua saya pengen remaja yang baca. Gitu ya. Jadi setelah saya pengen remaja yang baca, dan setelah remaja, dewasa yang baca ya. Dewasa yang baca, lalu kembali ke saya, ke remaja, dewasa. Gitu terus ya. Oke, Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Iya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau menunjukkan di dalam ayat 47 yang akan menjadi inti dari perenungan kita pada pagi hari ini. Sebab itu, aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi barang siapa yang sedikit diampuni, ia juga sedikit berbuat kasih. Sebelumnya saya ingin menjelaskan supaya kita tidak sampai salah paham ketika kita membaca kebenaran firman Tuhan ini ya. Jadi ini bukan diampuni karena perbuatan. Karena ini kelihatan seperti, sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Jadi bukan diampuni karena melakukan pelayanan atau melakukan perbuatan. Tetapi sebaliknya ini merupakan bukti iman, ini merupakan tanda iman, tindakan iman, yaitu melakukan karena akan diampuni. Jadi jangan salah paham ya. Keselamatan, berkat Tuhan, perkenanan Tuhan itu bukan karena perbuatan kita. Tetapi karena Tuhan memperkenan kita, barusan kita melakukan sesuatu. Jadi ini tindakan iman, melakukan karena akan diampuni. Bukan karena perbuatan, tetapi anugerah Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa yang memotivasi kita di dalam melayani? Apa yang mendorong kita untuk melayani Tuhan dan sesama? Apakah itu karena tugas? Apakah itu karena kewajiban kita sebagai orang Kristen, maka aku melayani? Ketika kita mengambil bagian dalam pelayanan,
entah itu kulintang, WL, pemusik, lalu guru sekolah minggu, lalu di remaja ada pelayanan Asher. Ketika kita melakukan pelayanan itu dan pelayanan-pelayanan yang lain, ketika kita melakukan itu, apa yang menjadi motivasi kita? Apakah karena kewajiban? Atau mungkin karena, karena aku suka. Aku suka gitar, makanya aku pelayanan gitar. Aku suka nyanyi, makanya aku paduan suara, aku BL, aku singer. Karena aku suka anak-anak, aku senang sih lihat anak-anak, makanya aku jadi guru sekolah minggu. Nah Bapak Ibu, ketika kita melayani, apa yang menjadi motivasi kita? Sebuah tugas, kewajiban, atau sesuatu yang lebih dalam. Nah perikop yang baru kita baca ini, kita itu ditunjukkan perbedaan yang besar antara dua orang di dalam melayani Yesus. Yang pertama adalah Simon orang Farisi yang melayani karena kewajibannya sebagai orang Farisi, sebagai orang yang dipandang. Dan perempuan berdosa yang melayani, karena kalau kita lihat yang melayani karena rasa syukur dan kasih yang dalam kepada Yesus. Pagi ini kita akan merenungkan motivasi yang benar. Apa motivasi yang benar di dalam pelayanan? Dan bagaimana hal itu seharusnya muncul dari hati yang meluap-luap, yang didasari oleh anugerah Tuhan. Nah kita cepat aja, yang pertama kita akan melihat dari Simon orang Farisi. Apa yang kita lihat dari Simon orang Farisi? Yaitu bahaya melayani tanpa kasih. Kita lihat Simon mengundang Yesus ke rumahnya. Nah ini kita tanya ini, kira-kira ngapain dia? Simon itu mengundang Yesus ke rumahnya, kira-kira ngapain Bapak Ibu? Nah ini banyak sekali ya, tetapi yang kita lihat adalah yang pasti ketika Simon mengundang Yesus ke rumahnya, yang pasti bukan karena mengasihi Yesus. Kenapa kok saya berkata demikian? Karena itu nyata dalam tindakannya yang ala kadarnya. Ketika dia mengundang Yesus dan Yesus datang, apa yang dia perbuat? Dia melakukan pelayanan yang sekedarnya. Bahkan kita lihat tanpa penghormatan, bahkan tanpa keramah tamahan. Kita melihat bahwa Simon itu mengabaikan tindakan keramah tamahan yang sangat mendasar sebenarnya. Bapak Ibu, kalau orang datang berkunjung ya, kalau kita males Bapak Ibu, kita ngapain biasanya? Biar cepat pulang ngapain? Ayo kita jujur. Gak usah kasih minum, betul gak? Betul gak Bapak Ibu? Tapi kalau kita senang didatangin orang, kalau kita jujur, betul gak? Kita kasih apa? Kita kasih minuman. Minuman yang the best itu apa? Ciki lah, makanan lah, kan gitu ya, betul gak? Betul ya? Tetapi ini, walaupun kita juga gak senang sih, keganggu orang, tapi kan setidaknya kita secara dasar ya, secara alami ketika orang datang ya kita pasti nyuguhin minum, betul gak? Tetapi ini, dia yang ngundang Yesus, Yesus datang. Tetapi tidak ada penghormatan, tidak ada keramah tamahan. Bukan Yesus ya dikasih minum, bukan Bapak Ibu. Tetapi apa? Di sana dikatakan di dalam Lukas 7 ayat 44 sampai 46, hal yang mendasar adalah tidak diberi air bukan untuk minum, tetapi air untuk membasuh kaki. Gak dikasih. Dan yang kedua, tidak dikasih apa? Ciuman salam. Jadi mereka itu kalau datang ada salamnya. Mereka cium gitu ya, peluk cium gitu ya. Tetapi itu tidak dilakukan. Di sana dikatakan aku datang, lu nggak ngasih aku air. Bahkan lu kasih aku salam pun enggak. Nah ini bahaya ketika kita melayani tanpa kasih. Kita akan melakukan itu ala kadarnya. Dan celakanya lagi apa? Ketika kita melihat orang Farisi itu, ketika dia tidak ada keramah tamahan, dia tidak ada penghormatan kepada orang yang diundangnya, dia justru juga apa? Mudah menghakimi. Boleh ditampilin aja ya. Mudah menghakimi. Kita dapat melihat dari Lukas 7 ayat 39, ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, pasti dia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Bahkan dia meragukan Yesus. Dia memandang rendah, bukan hanya memandang rendah perempuan yang berdosa, tetapi dia juga memandang remeh Yesus. Katanya nabi, tapi kok gak tahu? Kan harusnya dia tahu. Nah Bapak Ibu, inilah celakanya ketika kita melayani,
Tetapi ketika melayani tanpa kasih, kita mesti hati-hati. Pelayanan yang dimotivasi hanya karena tugas atau kewajiban itu akan mengarah kepada kesombongan, penghakiman, dan kurangnya belas kasihan. Nah ini memang berat untuk yang punya jabatan gereja ya. Pengurus, ketua majelis. Jadi rasanya kalau ada pertemuan apa itu rasanya wajib datang. Gitu loh. Rapat rasanya wajib datang. Gitu loh. Dan cenderung nanti gak datang, kok enak aku datang ini, kok ini gak datang. Nah kita itu cenderung menghakimi Bapak. Nah itulah celakanya ketika kita melayani tanpa didasari kasih. Tanpa kasih, pelayanan itu menjadi hampa. 1 Korintus 13 mengatakan, buat apa aku menyerahkan diriku? Aku memberikan segalanya, aku bisa ini, bisa itu. Tetapi tanpa kasih, itu nol. Bahkan di dalam Wahyu yang ketiga, Tuhan itu menegur jemaat Efesus. Dia bilang apa? Lu hebat di dalam segala hal. Tetapi aku menegurmu untuk satu hal, yaitu apa? Engkau telah kehilangan kasihmu yang mula-mula. Kita bisa melayani tanpa kasih. Itu pelajaran pertama yang bisa kita pelajari dari motivasi Simon, orang Farisi. Yang kedua, kita akan belajar dari tokoh yang lain, yaitu wanita berdosa. Melayani dengan hati yang bersyukur. Ketika kita membaca, kita melihat bahwa tindakannya mengajarkan kepada kita apa artinya melayani dengan motif yang murni. Dia menunjukkan sebuah kasih yang luar biasa. Di sana dikatakan apa? Dia membawa minyak wangi mahal, buli-buli ya, yang mahal dan personal buat dia. Itu pribadi. Dan sangat mahal. Menunjukkan kasih yang luar biasa. Bapak Ibu, apa kasih yang luar biasa yang kita berikan kepada Tuhan? Wanita ini menunjukkan kasih yang luar biasa, salah satunya dengan apa? Dengan memberi minyak wangi yang begitu mahal, dan itu dipecahkan untuk Yesus, untuk kaki. Mestinya untuk kepala Bapak Ibu. Ya, dan itu cukup setetes saja. Tetapi ini diberikan banyak bukan untuk kepala, tetapi untuk kaki. Sebuah pemberian yang mahal. Bapak Ibu, bagaimana kita menunjukkan kasih yang luar biasa? Karena kasih setiap kita itu beda-beda. Ini kenapa kasih yang luar biasa? Karena dia bukan orang kaya. Bapak Ibu, ketika orang kaya bisnismen ngasih uang, ngasih persembahan besar, kasih yang luar biasa enggak? Enggak Bapak Ibu. Kenapa? Karena kaya, lu bisa kasih. Bagi seorang bisnismen, bagi seorang pekerja keras, pemberian yang luar biasa apa? Waktu. Banyak uang, tetapi enggak banyak waktu. Jadi ketika orang kaya ngasih uang, ngasih persembahan, itu bukan persembahan, itu bukan pemberian yang luar biasa. Kenapa? Karena memang punya uang. Tetapi apa yang nggak dipunya? Waktu. Jadi ketika orang pekerja keras, orang kaya ngasih waktunya, wah itu pengorbanan besar tuh. Anak-anak, apa pemberian luar biasa yang bisa kalian berikan remaja? Apa? Kalian punya waktu. Kalian punya tenaga, yang nggak punya apa? Duit. Betul loh? Jadi ketika mereka berani ngasih uang besar, itu pengorbanan luar biasa. Setiap kita itu beda-beda. Sekarang saya tanya orang tua, apa pemberian luar biasa kalian? Uang ada, waktu banyak, yang nggak punya apa? Tenaga. Betul nggak? Semakin kita tua, tenaga kita semakin sedikit. Ketika kita tua, di dalam masa tua kita, ketika kita lihat orang-orang tua berani memberikan tenaganya, itu pemberian luar biasa. Kalau kalian ngasih waktu, nggak biasa, karena waktunya memang banyak, udah tua, pensiun nggak kerja, betul ya? Ya kan? Anak-anak, kalian ngasih tenaga, kalian ngasih waktu, biasa itu. Kenapa? Waktu kalian banyak, tenaga kalian banyak, tapi kalian nggak banyak uang. Pengusaha, uang banyak, tenaganya jos, masih banyak, masih kuat. Tapi apa yang gak dipunya? Waktu. Itulah pemberian-pemberian yang luar biasa. Ketika di situ kita gak punya, dan kita berani kasih,
Itu pemberian yang luar biasa. Nah, bagaimana kita bisa memberi? Jawabannya yaitu ketika kita benar-benar mengalami kasih Tuhan, kita akan melihat. Dan yang kedua, tindakan apa? Dia bukan hanya menunjukkan kasih yang luar biasa, tetapi juga menunjukkan kerendahan hati dan pertobatan. Dia menyadari keberdosaannya, itulah kenapa dia menangis, dia bersujud, dia menyeka. Bukan kepala yang dicium, bukan kepala yang dikasih minyak, tetapi apa? Kaki Yesus. Yang harusnya kepala, tetapi kaki. Dan dia menyeka dengan apa? Rambutnya. Bagi seorang wanita, rambut itu adalah mahkota. Ketika dia pakai rambutnya, itu menunjukkan dia melepaskan kemuliaannya. Pengorbanan yang luar biasa. Dan itu dilakukan, semua itu dilakukan kenapa? Karena syukur atas anugerah yang diterima. Dan yang ketiga, kita melihat wanita berdosa ini ketika melayani dengan hati yang bersyukur, fokusnya itu hanya kepada Yesus. Bukan kepada orang lain. Banyak enggak orang yang ngomong? Banyak. Orang di belakang pasti ngomongin. Orang di belakang pasti gelisah. Tetapi apa? Dia tidak peduli. Dia cuma fokus kepada Yesus. Bapak Ibu, ketika kita melayani, kita itu cenderung memang memikirkan apa pendapat orang tentang kita. Betul ya? Tadi yang KU1 saya kasih contoh yang main angklung. Kulintang, saya ketuk-ketuk. Mereka panik, Bapak Ibu. Aduh, kok ini gimana ini? Takut jelek gitu ya. Takut kacau, takut orang ngomong, kurang persiapan ini. Enggak ya. Setiap kita itu cenderung takut biasanya. Memang orang ngomong apa tentang kita. Tetapi wanita ini ketika dia melayani dengan hati yang murni, memang hati yang murni memang benar-benar memuliakan Yesus, maka apa? Ya fokusnya cuma Yesus, bukan orang lain. Maka ketika kita melayani, kita mulai memikirkan pandangan orang. Nah itu sebenarnya motivasi kita mulai goyang. Motivasi kita bukan untuk kemuliaan Tuhan, tetapi kemuliaan kita sendiri. Nah kita mesti hati-hati. Yang ketiga, nah maka kita akan melihat, apa motivasi yang benar dalam melayani. Kita melihat yaitu dari wanita ini kita melihat bahwa apa yang membuat dia mampu melakukan hal yang begitu luar biasa, yaitu karena dia benar-benar memahami akan anugerah Allah. Jadi kunci motivasi yang benar adalah memahami anugerah Allah dalam hidup kita. Mereka yang menyadari kedalaman dosa akan mengerti nilai pengampunan dari Allah. Dan mereka yang mengerti anugerah Allah akan otomatis berani berkorban melakukan banyak hal. Maka Bapak Ibu, apakah kita benar-benar memahami anugerah Allah dalam hidup kita? Apakah kita mengerti arti pengorbanan Tuhan dalam hidup kita? Bagaimana kita dapat memahami nilai, yaitu dengan apa? Merenungkan seberapa berdosanya kita, seberapa bobroknya kita. Itulah kenapa Tuhan memberikan perumpamaan di dalam ayat ke-41 sampai 43. Dikatakan seorang yang berhutang, satu berhutang 50, yang satu berhutang 500 atau 5.000. Jadi perbedaan yang besar. Dan ketika dikatakan dihapus, siapa kira-kira yang memberikan paling besar? Siapa yang berani berkorban besar? Yaitu mereka yang hutangnya besar, pasti memberikan pengorbanan yang besar. Maka apakah kita memahami keberdosaan kita? Sebab tanpa kita memahami keberdosaan kita, kita tidak akan pernah mengerti nilai dari anugerah Allah. Bapak Ibu, tadi saya sempat singgung, kita harus mengerti konsep tentang budak. Menjadi konsep melayani ya, melayani itu berat. Dan cenderung kalau kita melakukan sesuatu itu memang cenderung terpaksa. Kenapa? Karena ini adalah konsep budak. Pelayanan itu adalah pekerjaan budak. Bapak Ibu, jadi yang melayani itu adalah budak. Nah, budak itu tidak memiliki nilai dalam dirinya. Ketika dia menjadi budak, nah biasanya kenapa kok jadi budak? Itu karena hutang, gak bisa bayar, dia memberikan dirinya, itu jadi budak. Jadi menghamba. Jadi melayani
Berbicara tentang budak itu berbicara tentang memberi diri bagi orang lain. Menyerahkan dirinya bagi apa? Orang lain. Menyerahkan dirinya melakukan apa? Perintah dari tuannya. Jadi tuannya mau apapun, nyuruh apapun, suka, nggak suka, gampang atau susah, dia harus lakukan. Makanya jadi budak itu pasti apa? Menderita dan nggak enak. Dan terpaksa jadi budak itu. Nah, tetapi yang menarik kalau kita membandingkan dalam Keluaran 21, Bapak Ibu. Nah, saya mau ajak kita melihat Keluaran 21 tentang hak budak. Nah, kita akan melihat sesuatu yang menarik. Keluaran 21, kita akan melihat ayat ke-1 sampai ke-5. Keluaran 21, ayat 1 sampai 5. Saya akan baca, inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya, tetapi pada tahun yang ke-7, ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Kenapa? Karena Tuhan bilang, lu dulu budak, lu tak bebas no. Jadi sekarang apabila rekanmu gak bisa bayar dan dia menjadi budakmu, kamu cuma boleh 6 tahun, setelah itu tahun ke-7, dia harus bebas merdeka. Berapapun utangnya harus dihapuskan gitu ya. Nah, jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri dan perempuan itu melahirkan anak lelaki atau perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya dan budak laki-laki itu keluar seorang diri. Jadi ketika waktunya merdeka, kalau dia datang sendiri, terus dikasih istri sama tuannya, dia keluarnya harus seorang diri, istrinya nggak boleh dibawa. Karena itu milik tuannya. Nah, tetapi ayat ke-5, perhatikan. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, aku cinta kepada tuanku, kepada istriku dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka, maka apa? Lu boleh ditendek. Jadi ini ditusuk supaya tandanya apa? Hamba selamanya. Apa yang membuat dia mau menghamba? Yaitu karena apa? Dia merasakan kasih dari tuannya. Bapak Ibu, itulah mental yang harus kita miliki sebagai orang Kristen. Mental menghamba selamanya. Kenapa kok kita mau rela menghamba? Jawabannya satu. Karena kita benar-benar merasakan kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan dalam hidup kita. Barusan kita itu bisa rela menghamba, kita melakukan segala sesuatu dengan apa? Sukarela. Bukan dengan menderita, bukan dengan terpaksa. Maka aplikasinya, apakah kita merenungkan dan menyadari akan keberdosaan kita? Itu penting. Sebab jika tidak, kita nggak akan mengerti nilai anugerah Allah. PPT-nya boleh ditampilin. Kita melihat, Bapak Ibu, kita mesti mengatakan dalam hidup kita bahwa pelayanan itu bukanlah tentang mendapatkan perkenanan, tetapi pelayanan itu menanggapi kasihnya. Kita mesti selalu bilang dalam diri kita. Jadi pelayanan bukan tentang mendapatkan perkenanan. Bukan supaya diampuni, bukan ini, enggak. Tetapi karena kita merespon, menanggapi kasih Tuhan. Itulah yang menjadi motivasi kita di dalam pelayanan. Yang selanjutnya, yang keempat. Kita akan melihat hasil motivasi yang benar. Nah, ini penting. Ketika kita bicara tentang motivasi yang benar, kita akan melihat hasilnya. Ketika kita melayani dengan benar, dengan kasih, dengan rasa syukur, hasilnya apa? Yaitu Tuhan dipermuliakan. Kalau kita melihat di dalam ayat, di situ dikatakan mendatangkan kehormatan dan menyoroti kuasa Yesus. Tuhan dipermuliakan. Ketika kita motivasinya benar untuk kemuliaan Tuhan, Tuhan pasti dimuliakan. Karena tujuan kita memuliakan Tuhan. Ya pasti Tuhan dipermuliakan. Dan yang kedua apa? Motivasi yang benar itu akan membawa dampak bagi orang lain. Kalau kita melihat Lukas 7 ayat 48 sampai 50, iman wanita yang berdosa itu menjadi kesaksian bagi orang di sekitar yang membuat orang akhirnya mendorong orang untuk bisa datang kepada Yesus. Bahkan bisa datang untuk apa? Mengakui dosa juga kepada Yesus. Jadi motivasi yang benar
itu pasti memuliakan Tuhan, Tuhan dimuliakan dan pasti berdampak kepada orang lain. Dan yang ketiga, motivasi yang benar itu akan menopang pelayanan kita sendiri. Kita tahu setiap kita yang mengambil pelayanan itu tidak mudah. Ada amin Bapak Ibu? Ada amin Bapak Ibu? Mudah atau enggak mudah? Enggak mudah Bapak Ibu. Karena pelayanan itu berbicara pikul salib, menyangkal diri. Enggak ada mikul salib, enak itu enggak ada. Jadi motivasi yang benar itulah yang akan menopang pelayanan kita sendiri. Itulah kenapa motivasi itu harus benar. Jika tidak, pelayanan itu tidak bisa menumbuhkan. Justru menjadi apa? Toksik. Kalau pelayanan motivasi kita nggak benar, pasti apa? Pasti menghancurkan. Bukan membangun, tapi menghancurkan gereja. Siapa gereja itu? Yaitu kita sendiri yang melayani, termasuk orang yang kita layani. Hancur semua. Makanya motivasi mesti benar. Kalau nggak benar apa? Kecewa kita. Gitu. Ketika kita kecewa, kita jadi apa? Kita benci sama orang. Yang rusak siapa? Gereja. Yang melayani rusak karena kecewa, dan dia menjadi benci. Yang dilayani juga rusak. Pasti dirusak juga. Pasti dibenci. Kalau kita nggak senang sama orang ya, kita pasti apa? Ngomongin yang jelek tentang orang. Itu merusak gereja. Dan itu bahaya. Itulah kenapa kita mesti punya motivasi yang benar. Terakhir, refleksi. Maka ketika kita sudah belajar tentang motivasi yang benar dan hasil dari motivasi yang benar, apa motif kita melayani selama ini? Apakah karena kewajiban, sebuah tugas, supaya kita tampak baik, atau sebuah rasa syukur dan kasih? Ataukah cuma untuk kepuasan kita? Aku melayani untuk kepuasanku, bisa Bapak Ibu? Apa yang menjadi motif pelayanan kita? Apakah rasa syukur dan kasih? Yang kedua, ini penting. Pelayanan yang benar itu selalu dimulai dari kaki Yesus yang apa? Menyadari keberdosaan dan mengakui kebutuhan kita akan anugerah Allah. Apakah pelayanan kita selalu dimulai dari kaki Yesus? Kenapa ini penting Bapak Ibu? Karena di dalam perjalanan pelayanan kita bisa menyimpang. Kita bisa belok. Pelayanan pertama benar, nanti bisa belok itu. Contoh, pelayanan khotbah nggak mikirin apapun. Setelah khotbah, orang bilang, Pak Krisna terima kasih khotbahnya bagus Pak Krisna. Dari benar bisa salah. Langsung seneng, wah iya. Betul nggak Bapak Ibu? Khotbah motivasi benar. Pulang, ada yang ngamuk, jemaat ngamuk. Kena khotbahnya apa? Bisa jadi apa? Stres Bapak Ibu. Betul nggak? Aduh rek jelek rek khotbahnya. Aduh rek orang nggak ngerti khotbahnya. Pertama benar, tetapi apa? Bisa belok. Pertama tulus, tetapi apa? Setelah orang muji, setelah orang mungkin komplain, bisa berubah. Dari memuliakan Tuhan jadi akhirnya apa? Ngamuk. Pelayanan lagi. Berubah Bapak Ibu. Dan saya benar-benar mengalami itu. Dan saya sering mengalami itu. Saya melayani waktu saya praktek setahun Bapak Ibu. Gak tahu saya pernah cerita atau enggak ya. Saya praktek 1 tahun Bapak Ibu. Hamba Tuhannya cuma 3 gitu ya. Jadi gembala sama istrinya hamba Tuhan sih sebenarnya. Tapi gak terhitung karena ini jadi yang in charge suaminya. Sama saya mahasiswa praktek Bapak Ibu. Nah karena saya praktek pelayanan, saya gak tahu dikerjain atau apa, semua dikasih ke saya Bapak Ibu. Jadi hampir setiap minggu saya itu pelayanan. Remaja pasti, enggak remaja WL. Setiap Jumat kalau nggak salah, Jumat atau Sabtu selalu persekutuan pemuda, selalu. Lalu Rebo, selalu persekutuan doa, wis kayak bener-bener saya gembalanya, tapi ya itu dilatih. Jadi ini ya, Rebo persekutuan doa, paginya Usinda, jadi kebanyakan saya Bapak Ibu. Nah, jadi karena saya sering sama mereka, akhirnya membuat mereka itu dekat sama saya. Nah ini celaka Bapak Ibu. Itu seperti firman Tuhan yang berkata,
Saul membunuh beribu-ribu, Daud membunuh berlaksa-laksa Bapak Ibu. Saulnya ngamuk Bapak Ibu. Gembala saya ada rasa iri Bapak Ibu. Dan saya rasakan di dalam pelayanan itu, sikapnya ke saya itu kayak, gak enak lah, Boksu. Gak enak gitulah, Bapak Ibu. Nah jadi kalau pembesukan saya nggak pernah diajak gitu loh. Soalnya saya tuh macam-macam, saya main gitar gitu ya. Main gitar nyanyi. Terus kalau Usinda itu, sopir itu cuma satu Bapak Ibu. Tapi mobil 2. Saya bilang sama sopir, Pak, bagi 2 aja. Lu ke timur, aku ke barat. Lega sakno iki emak-emak. Oh ya wis ko. Nah, makanya jadi tambah memang deket dengan jemaat itu. Jadi dia itu merasa iri gitu, merasa tersaingi. Padahal saya nggak mikir apa-apa Bapak Ibu. Sampai suatu kali, jadi saya waktu besuk nggak pernah diajak. Kalaupun besuk, saya itu didiemin Bapak Ibu. Ngomongnya sama sopirnya, Pak tahu gak ini nih, wah kerasa lah Bapak Ibu. Sampai suatu kali, entah apa, saya lupa kejadiannya apa, dia bilang kayak gini, dan ini saya benar-benar ngerasa. Dia bilang, Krisna, di dalam sebuah hutan tidak boleh ada 2 singa. Apa artinya Bapak Ibu? Wih, saya denger itu Bapak Ibu. Ngamuk saya. Marah saya. Lu mau saingan sama aku? Boleh, siapa takut. Kenapa Bapak Ibu? Saya punya masa. Celaka enggak? Celaka Bapak Ibu. Gitu. Saya bilang, lu mau ngajak aku saingan? Oke, enggak apa-apa. Dari pelayanan yang benar Bapak Ibu. Berubah. Tetapi puji Tuhan Bapak Ibu, ini penting. Sampai suatu kali saya itu wis gak cocok ini sama boksu saya gitu ya. Sampai akhirnya ada pendeta konsulen dari Bandung datang. Terus saya curhat. Jadi ternyata sudah perang itu Bapak Ibu. Jadi saya kan gak bisa ke headquarter, gak bisa ke Bandung. Jadi di Bandung itu nama saya udah ini, wah Krisna itu gini-gini kayak gitu, tapi gak tahu. Datanglah konsulen ini. Terus saya itu sharing. Aduh boksu, saya itu jengkel sama ini gitu. Jawabannya sederhana Bapak Ibu. Gara-gara perkara apa ya, komunikasi, dia bilang, kamu udah tanya enggak sama dia? Dia cuma mengucapkan satu kalimat, kamu sudah tanya enggak sama dia? Wah itu langsung jadi beban pikiran buat saya Bapak Ibu. Di dalam waktu itu saya ingat banget, waktu itu mau persekutuan ya. Saya masuk ke kamar Bapak Ibu, saya nangis Bapak Ibu. Kenapa? Bapak Ibu tahu enggak bagaimana supaya kita lebih tinggi daripada orang lain? Jawabannya adalah lu harus menaikin orang lain. Jadi kalau saya mau lebih tinggi dari Kojo, saya harus naikin, kalau Kojo masih sama ya. Kalau sama Ivan, mana Ivan itu ya? Ivan anaknya Pak Johan Pan itu ya. Wah saya harus naikin orang lain, saya mungkin harus naikin James, supaya lebih tinggi dari dia. Dan itulah yang saya lakukan. Saya naikin siapa? Supaya saya lebih tinggi dari gembala saya naikin siapa? Saya naikin Yesus. Saya mengklaim segala pelayanan saya yang berhasil. Orang puji saya pelayanan, saya bilang apa? Itu semua karena usahaku. Saya nangis, saya bilang, Tuhan ampuni saya kenapa? Karena saya menaikin engkau. Saya mengklaim segala keberhasilan, itu karena usahaku. Gila Bapak Ibu. Kita pelayanan bisa benar. Tetapi berjalannya waktu itu bisa belok. Itulah kenapa kita perlu terus menyadari kita itu manusia berdosa. Di situ Bapak Ibu saya nangis, Bapak Ibu saya bilang, Tuhan ampuni saya. Karena apa? Saya pun tidak bisa merendahkan diri. Berat gak berat Bapak Ibu? Karena saya merasa apa? Saya benar, lu salah. Aku ini pelayanan baik-baik loh, kon cari perkara ambil aku. Tetapi pelayanan itu tidak baik Bapak Ibu. Pelayanan setiap datang pelayanan itu rasanya beban berat. Kenapa? Karena motifnya gak benar. Pelayanannya gak bisa sukacita. Sampai akhirnya saya memutuskan, Tuhan tolong saya, waktu setelah persekutuan saya bilang, kok ada waktu enggak kok, mau ngomong kok. Oh iya. Masuk ke kantor Bapak Ibu, saya bilang, kok sorry. Wah ngomong sorry, ku berat Bapak Ibu. Kalau saya dulu mikir kuku seperti ini. Setelah itu Bapak Ibu yang terjadi apa? Baik. Pelayanan, pembesukan diajakin terus Bapak Ibu. Tapi yang pengen saya sampaikan adalah berat Bapak Ibu. Apakah saya berhasil? Enggak. Di dalam perjalannya waktu, saya pun mengalami belokan-belokan itu. Kecewa bisa. Marah, bisa.
Itulah kenapa Bapak Ibu di dalam pelayanan kita mesti memulai segala sesuatu dari mana? Kaki Yesus. Merendahkan diri, menyadari bahwa kita ini manusia yang berdosa, yang apa? Pasti bisa belok. Kita pun melihat murid-murid Tuhan Yesus. Mereka pun apa? Melayani dengan motivasi yang salah. Apa motivasi mereka? Kedudukan, jabatan. Ketika Yesus mau disalib. Malam terakhir, apa malam terakhir biasanya apa? Enaknya. Mereka justru apa? Ribut, tukaran. Kenapa kok Yesus membasuh kaki murid-muridnya? Karena ada latar belakangnya. Kenapa kok Yesus membasuh kaki murid-muridnya? Karena ketika waktu makan mereka ribut. Siapa yang terbaik di antara kita dalam pelayanan? Mereka rebutan tempat. Makanya Tuhan berdiri dia bilang, bangsa-bangsa di dunia itu memimpin dengan tangan besi, dengan otoriter. Tetapi tidak dengan lu. Lu harus menjadi pelayan. Itulah kenapa Yesus mengambil handuk, dia membasuh kaki murid-muridnya. Kita bisa belok Bapak Ibu. Itulah kenapa kita mesti selalu memulai dari kaki Yesus, menyadari bahwa kita ini manusia yang berdosa. Dan yang ketiga Bapak Ibu, bukan ini yang keempat ya. Yang ketiga saya mau tanya, jika kita sudah mengalami kasih Yesus, apa yang membuat kita sulit melayani? Apa yang membuat kita itu susah berkorban lebih? Saya mau tanya Bapak Ibu, apakah orang yang melayani pasti mengasihi? Apakah orang yang melayani pasti mengasihi? Enggak. Karena Korintus bilang, aku bisa memberikan apapun, tetapi kalau tanpa kasih sia-sia. Jadi bisa melayani tanpa kasih, bisa. Motivasinya kan banyak, karena dibayar apa gitu ya. Bisa. Tetapi selanjutnya, apakah orang yang mengasihi pasti melayani? Pasti ya? Pasti. Jadi orang yang tidak melayani tidak mengasihi, Kojo. Ngamuk Kojo, iso gak mau pelayanan loh Kojo. Tambah gak mau. Enggak Bapak Ibu. Orang yang tidak melayani belum tentu tidak mengasihi. Saya pernah menyampaikan di dalam hidup kita itu ada 3 tahapan. Yang pertama adalah bayi, yang kedua adalah anak-anak, dan yang ketiga itu orang dewasa. Ketika bayi Bapak Ibu, bisa enggak bayi itu melayani? Bisa enggak melayani? Enggak bisa. Yang melayani siapa? Papa mamanya. Nyebokin, ngasih makan, nyuapin, ngasih baju, betul nggak? Tetapi pertanyaannya ketika bayi itu tidak bisa melayani, pertanyaannya apakah dia tidak mengasihi papa mamanya? Mengasihi enggak? Saya percaya mengasihi, tetapi apa? Belum bisa. Anak-anak, bisa enggak melayani? Remaja ini bisa enggak melayani? Bisa. Sudah mulai pakai baju sendiri, makan sendiri, tetapi apa? Masih mut-mutan, betul ya? Males. Enggak, jadi ada komitmennya kurang. Yang layani tetap siapa? Papa mamanya. Tapi ketika dewasa barusan bisa melayani. Papa mama mau kemana tak antar? Papa mama mau apa? Yang layani siapa? Orang dewasa. Maka Bapak Ibu, satu hal yang penting, selain motivasi yang benar, yaitu bicara tentang apa? Kedewasaan. Penting. Kasih punya. Tetapi perlu yang namanya kedewasaan. Perlu itu. Tidak semua kita itu dewasa secara rohani. Gitu loh. Ketika kita baru dilahirbarukan, itu kita bayi rohani. Dan kita nggak tahu kapan kita dilahirbarukan. Jadi dewasa rohani itu tidak bergantung kepada umur. Tidak bergantung kepada lama kita mengikuti Tuhan. Belum tentu orang yang mengikuti Tuhan lahir baru, belum tentu. Yudas mengikuti Tuhan, tapi nggak lahir baru. Itulah kenapa perlu yang namanya kedewasaan rohani, kedewasaan di dalam kasih. Kasih itu berbicara kedewasaan juga. Kalau istri saya bilang gini, yang
Aku lagi capek. Cuciin piring dong. Terus saya tanya, saya bilang, apakah ini berhubungan dengan perceraian? Hah, enggak lah. Kalau begitu aku enggak mau. Yang aku capek, tolong dong, males cuci-cuci, antar ke laundry. Apakah berhubungan dengan perceraian, isu perceraian? Enggak. Kalau gitu aku enggak mau. Setiap istri saya minta yang ini, perceraian enggak, yang perceraian enggak. Aku enggak mau. Kira-kira kalau kayak gitu Bapak Ibu, pernikahan itu berapa lama berlangsung kalau modelnya kayak gitu? Berapa lama kira-kira? Tetapi bukankah itu yang kita lakukan untuk Tuhan? Kita lakukan hal yang sama. Ketika Tuhan menyuruh kita melayani, ketika Tuhan nyuruh kita mengampuni, kita tanya, apakah kayak ini berhubungan dengan keselamatan? This is salvation issue? No, aku enggak mau Tuhan. Tuhan juga punya perasaan yang sama Bapak Ibu. Kita bertanya, hal apa yang bisa aku lakukan seminim mungkin? Kita tidak berani bayar mahal. Kita cari yang sedikit. Pelayanan cari yang mudah-mudah saja. Apakah ini isu keselamatan? Kalau enggak, Tuhan aku enggak mau. Bukankah itu yang kita lakukan? Kenapa kok kita sulit untuk melayani? Dan bahkan mungkin kita kapok untuk melayani. Apakah kita benar-benar mengalami kasih Tuhan dalam hidup kita? Yang keempat, sebagai aplikasi, gereja atau orang Kristen dewasa perlu menolong menyatakan kasih Yesus, melayani dengan benar dan sabar. Karena untuk menjadi dewasa secara rohani itu perlu waktu. Tetapi kecenderungan seringkali apa? Gereja nggak sabar. Gereja nggak sabar, akhirnya apa? Mengkarbit. Ayo pelayanan. Isa pelayanan, enggak apa ditakut-takutin. Lu kamu mesti selamat lu. Lu gak pelayanan ya. Jadi kita itu mengajak mereka melayani itu bukan karena mereka itu mengalami kasih, tetapi apa? Tetapi dengan otoriter, dengan paksaan. Gitu ya. Bahkan dipuji-puji, ayolah, enggak kamu, siapa lagi gitu kan. Makanya seringkali akhirnya motivasinya itu enggak benar. Karena dikarbit. Dipaksa. Belum dewasa, udah dipaksa. Itulah kenapa Bapak Ibu, pelayanan itu memang bukan untuk anak-anak. Sekarang bayangin, kita jadi papa mama, kita kan tahu bayi model apa ya. Ngerepoti gitu ya. Anak-anak juga iseng lawan kita. Kalau kita nggak dewasa, ketika anak kita suruh apa, terus anak kita nggak mau dan kita ngamuk. Mulai saat ini papa nggak mau nganter lu, papa nggak mau ngasih kamu uang, mama nggak mau masak. Jadi kita ngambek. Kira-kira jadi apa Bapak Ibu? Keluarga itu. Betul Pak? Itulah kenapa menjadi papa mama. Itu kita harus dewasa. Nah gereja, orang-orang yang dewasa secara rohani itu perlu memang membantu. Gitu. Menyatakan kasih Yesus, melayani dengan sabar. Musuh gereja itu waktu. Gak ada waktu. Nah kita mesti sabar. Kuncinya itu memang pemuritan, memang di pemuritan. Yesus itu memuridkan. Dan Yesus sabar. Bahkan sampai Petrus gagal pun dia tetap sabar. Dan justru itulah yang mendewasakan Petrus. Dan dia bilang, Tuhan lu tahu deh, aku mengasihimu. Aku tahu aku gagal, tapi aku mengasihimu. Punya kasih. Tetapi apa? Perlu waktunya proses kedewasaan itu. Orang-orang dewasa rohani perlu menolong. Gitu ya. Pemuritan ya. Makanya pemuritan itu juga gak bisa sembarangan. Oke, kamu jadi memimpin, kamu mimpin gak bisa. Pemuritan itu harus ada orang dewasa yang memang mengajar. Bukan cuma mengisi pikiran.
Tetapi pemuritan itu bukan berbicara tentang mengisi pemuritan. Yesus itu bukan hanya mengisi pemikiran, tetapi dia mengisi hati. Itu yang penting. Hatinya ini yang diisi. Bukan cuma pikirannya, ngisi hati. Ngisi pikiran gampang, ngisi hati susah setengah mati. Tetapi itulah tugas pemuritan. Yesus itu memuridkan, dia mengisi hati, dia melayani murid-muridnya. Makanya di dalam Yohanes 13, dia mengasihi murid-muridnya sampai akhir. Bayangin kalau Yesus gak sabar Bapak Ibu. Apalagi dia maha tahu. Kan mau bentar lagi mau mengkhianati aku, lu mau jual aku toh. Kan bisa itu waktu dibasuh. Entah diapain lah apa. Butuh yang namanya kedewasaan. Gereja dipanggil untuk apa? Seperti Yesus. Menyatakan kasih. Menyatakan anugerah. Menyatakan pengampunan. Memberikan kesempatan demi kesempatan. Tidak ada yang matang. Perlu waktu. Makanya saya selalu bilang sama anak remaja. Ketika kita memilih pengurus, aduku, susahku. Itu tugas kita untuk apa? Mengajar, mendewasakan. Memang sulit, tidak ada yang matang. Semuanya mentah. Tetapi kita mesti layani mereka. Kita mesti kasihi mereka. Dan itu butuh waktu. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Tolong kami Tuhan untuk benar-benar sungguh mengalami kasih-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu yang tidak pernah habis bagi kami. Kasih-Mu yang tidak pernah berakhir bagi kami. Kasih-Mu yang tidak pernah berkurang bagi kami. Tuhan beranugerahlah kepada kami supaya kami sungguh benar-benar mengerti, memahami kasih-Mu yang luar biasa itu. Karena sulit bagi kami untuk mengenal kasih itu. Karena realita dunia tidak punya hal seperti itu. Tetapi Tuhan terima kasih karena Engkau mengajarkan kepada murid-murid-Mu. Murid-murid-Mu mengajarkan kepada murid-muridnya. Dan itu terus menerus sampai Tuhan. Ada orang-orang yang menerima kasih itu yang dewasa. Dan mereka pun juga melayani kami hari ini. Tuhan tolong kami untuk membuka diri ketika kami dilayani. Karena seringkali Tuhan ketika kami dilayani, kami menolak untuk dilayani. Kami enggak mau dilayani. Tetapi firman-Mu berkata, Petrus kalau engkau tidak aku basuh, engkau tidak akan pernah mendapat bagian dalamku. Pembasuhan Yesus itulah yang membuat Petrus tetap sanggup untuk melayani. Sekalipun mungkin pelayan kita sulit. Sekalipun kita tidak dipuji orang, sekalipun orang tidak menghargai kita, kita mampu melayani. Kenapa? Karena Yesus cukup bagi setiap kita. Tuhan sungguh, tolong kami untuk benar-benar mengalami kasih-Mu itu Tuhan. Berikan kami orang-orang yang boleh menyatakan kasih-Mu. Di dalam kegagalan kami, di dalam ketidakdewasaan kami. Biarlah mereka Tuhan boleh membawa kasih-Mu untuk membuat kami dewasa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari saya undang setiap kita boleh bangkit berdiri.